wabarakatuh dan salam Kampus Merdeka. Perkenalkan, nama saya Narswa Ode Syahrani Hajri, sarjana keperawatan, magister keperawatan. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi pendidikan profesi nurse Fakultas Kedokteran Universitas Halu Oleo. Video ini merupakan perwujudan dari pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada bidang pendidikan dan pengajaran, di mana melalui video ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut. Mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut yang mempunyai kode mata kuliah KY 64026 merupakan mata kuliah yang terdapat pada semester 4 dengan bobot SKS sebanyak 4 SKS yang terdiri dari 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut merupakan mata kuliah keahlian keperawatan yang berfokus pada respon anak dan keluarga pada setiap tahapan perkembangan anak, mulai saat lahir hingga akhir remaja, baik itu anak sehat maupun anak sakit akut di masyarakat maupun anak yang mendapatkan perawatan kesehatan di pelayanan kesehatan, serta berfokus pada intervensi keperawatan baik yang bersifat mandiri maupun kolaboratif. Mata kuliah ini juga mendalami bagaimana melakukan asuhan keperawatan secara profesional ataupun holistik pada anak sehat dan sakit akut, bagaimana melakukan pendidikan kesehatan, menjalankan fungsi advokasi perawat bagi klien anak dan keluarganya dengan menerapkan komunikasi efektif, serta bagaimana membuat keputusan dengan mempertimbangkan aspek legal dan etis dalam keperawatan. Mata kuliah ini merepresentasi 6 capaian pembelajaran lulusan pada kurikulum pendidikan keperawatan, di antaranya CPL 1, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan sikap profesional, prinsip etik, perspektif hukum dan budaya dalam keperawatan. CPL kedua, mampu menguasai keterampilan umum pada bidang keilmuannya. CPL 3, mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan berdasarkan pendekatan proses keperawatan. CPL 4, mampu memberikan asuhan keperawatan secara profesional pada tatanan laboratorium dan lapangan atau klinik dan komunitas untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dan keselamatan klien. CPL 5, mampu melaksanakan edukasi dengan keterampilan komunikasi dalam asuhan keperawatan dan informasi ilmiah. Serta yang terakhir ialah CPL 9, mampu meningkatkan keahlian profesional di bidang keperawatan melalui pembelajaran seumur hidup. Setelah mengikuti kegiatan perkuliahan pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menguasai 6 capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu CPMK 1, mampu menganalisis konsep keperawatan anak dalam konteks keluarga secara bio, psikososial, dan kultural. CPMK 2, mampu melakukan asuhan keperawatan kepada anak sakit akut dan keluarganya dengan mengembangkan pola pikir kritis, logis, dan etis, menggunakan komunikasi terapeutik dan memperhatikan aspek budaya, dan menghargai sumber-sumber etnik, agama, dan faktor lain dari setiap pasien yang unik. CPMK 3, mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan baik mandiri maupun kolaborasi pada kondisi sehat maupun sakit akut dengan menerapkan konsep ilmu dasar keperawatan dan ilmu keperawatan dasar sesuai standar operasional prosedur, serta menerapkan prinsip keperawatan anak yaitu family center care dan atraumatic care, serta prinsip legal dan etis. CPMK 4, mampu memberikan pendidikan kesehatan kepada anak dan juga keluarga sebagai upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier. CPMK 5, mampu menjalankan fungsi advokasi bagi anak dan keluarga yang mengalami gangguan untuk mempertahankan hak klien agar dapat mengambil keputusan untuk dirinya. Serta CPMK 6, mampu melakukan kerjasama dengan sumber kesehatan yang ada di masyarakat, melakukan rujukan pasien, mendokumentasikan pengkajian MTBS secara benar, menunjukkan dan mendemonstrasikan pengobatan MTBS, serta mendemonstrasikan pendidikan kesehatan pada anak dan keluarga. Dari ke-6 CPMK tersebut kemudian diturunkan menjadi 15 CPMK yang dijabarkan pada setiap pertemuan perkuliahan di kelas ataupun kegiatan praktikum di laboratorium klinik. Berikut ini merupakan materi pembelajaran yang diajarkan pada mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut, antara lain, yang pertama, konsep keperawatan anak dalam konteks keluarga. Yang kedua, asuhan keperawatan kepada anak sakit akut pada neonatal, sistem respirasi, digestif, nutrisi, integumen, dan sistem neurologi. Ketiga, intervensi keperawatan baik yang bersifat mandiri maupun kolaborasi pada anak sehat dan sakit akut yang terdiri dari keterampilan umum dan juga keterampilan khusus. Yang keempat, pendidikan kesehatan bagi anak dan keluarga sebagai upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Yang kelima, fungsi advokasi bagi anak dan keluarga
dengan materi A-Traumatic Care, materi sistem perlindungan anak dan kasus anak dengan kekerasan, serta materi terakhir terkait penata laksanaan MTBS atau manajemen terpadu balita sakit. Sebagai upaya dalam mendukung capaian pembelajaran mata kuliah ini, saya menggunakan beberapa referensi pembelajaran, di antaranya buku ajar cetak yang tersedia pada perpustakaan fakultas, serta buku-buku elektronik yang dapat diakses mahasiswa pada link yang telah disediakan. Mata kuliah ini menerapkan beberapa bentuk pembelajaran, di antaranya bentuk pembelajaran yang bersifat perkuliahan tatap muka di kelas, tutorial, dan juga pembelajaran dalam bentuk praktikum di Clinical Skill Laboratorium. Adapun metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini di antaranya problem-based learning dengan pendekatan tutorial melalui 7 jump step, kemudian small group discussion, cooperative learning melalui analisis literatur, case study dengan menganalisis kasus yang relevan dengan kondisi saat ini, contextual learning melalui pembelajaran field study, yaitu pembelajaran dengan turun langsung ke masyarakat, discovery learning, serta role play ataupun simulasi melalui pembelajaran praktikum di laboratorium. Tujuan variasi dari metode pembelajaran ini adalah untuk memaksimalkan tercapainya kompetensi mahasiswa pada mata kuliah ini. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan secara hybrid, yaitu secara luring dan secara daring, sebagai bentuk interaksi antara dosen dengan mahasiswa. Untuk pembelajaran daring, mahasiswa dapat memanfaatkan sistem pembelajaran dalam jaringan atau SPADA Universitas Halu Oleo. Melalui SPADA ini, mahasiswa dapat mengakses semua materi pembelajaran mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir. SPADA ini juga dapat digunakan sebagai sarana pengumpulan tugas pada perkuliahan ini. Sistem penilaian pada mata kuliah ini dilakukan secara kumulatif terhadap seluruh aktivitas pembelajaran yang terdapat pada mata kuliah, baik itu teori maupun praktikum, di mana penilaiannya disesuaikan dengan bobot dari SKS masing-masing teori maupun praktikum. Karena teori memiliki bobot SKS 3 dan praktikum memiliki bobot SKS 1, maka penilaiannya adalah sebagai berikut. Untuk teori dinilai 3/4 dari total penilaian, untuk praktikum dinilai sebanyak 1/4 dari total penilaian. Nah, untuk penilaian teori secara kumulatif diberikan pada aktivitas-aktivitas seperti aktivitas partisipatif dan penugasan sebanyak 40%, aktivitas hasil ujian tengah semester sebanyak 30%, dan hasil ujian akhir semester sebanyak 30%. Penilaian aktivitas partisipatif dan penugasan dilakukan berdasarkan rubrik penilaian yang telah dijelaskan secara mendetail yang dipaparkan pada rencana tugas mahasiswa. Hasil evaluasi mata kuliah kemudian diinfokan secara transparan melalui akun Siakat masing-masing mahasiswa dengan tujuan mahasiswa dapat melihat secara langsung nilai yang didapatkan dan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan konfirmasi ataupun klarifikasi terhadap hasil penilaian yang didapatkan pada mata kuliah ini. Berikut ini saya akan menampilkan video proses pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah ini melalui kegiatan perkuliahan di kelas, kegiatan tutorial, dan kegiatan praktikum di laboratorium. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua, mahasiswa? Alhamdulillah, hari ini diberikan kesempatan oleh Allah SWT kita masih bisa melaksanakan mata kuliah di keperawatan anak dan sakit akut. Di mana ini merupakan pertemuan kita yang keempat. 2 minggu sebelumnya kita sudah melaksanakan perkuliahan dengan metode problem-based learning, yaitu tutorial yang membahas topik yang masih satu topik dengan topik yang akan saya bawa hari ini, karena hari ini akan pleno sebagai kesimpulan akhir dari 2 pertemuan kita di minggu sebelumnya. Mungkin ini karena semester ini kita baru melaksanakan metode pembelajaran dengan problem-based learning tutorial. Saya mau minta pendapatnya dulu, bagaimana kemarin pengalamannya untuk problem-based learning tutorial? Menarik. Kira-kira apa yang bikin menarik kalau tutorial? Bisa saling tukar pikiran antara kelompok satu dan kelompok. Oke, betul ya. Jadi memang tujuannya problem based learning itu adalah supaya kita bisa saling memberikan kesempatan kepada semua mahasiswa supaya bisa aktif ikut terlibat dalam mencari referensi terkait dengan mata kuliah yang akan kalian terima. Jadi sumbernya tidak hanya berasal dari dosen saja, ya. Semoga tutorialnya itu bisa memberikan manfaat. Nanti sebentar kita akan evaluasi di akhir terkait dengan hasil tutorialnya. Hari ini kita akan bahas terkait dengan tumbuh kembang anak, ya, terkait tumbuh kembang anak. Mungkin sebelum saya menyampaikan tujuan pembelajaran kita, saya mau tanya dulu seperti biasa. Apa yang kalian pahami terkait dengan tumbuh kembang anak? Oke, silahkan bisa sebutkan namanya. Mungkin berdiri boleh? Baiklah, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nazila. Saya mau
izin menjawab. Jadi menurut saya pertumbuhan adalah proses perubahan fisik yang dapat diukur, sementara perkembangan dia pertambahan kemampuan dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Terima kasih. Bisa tepuk tangan buat temannya. Jadi Nazila menyatakan bahwa pertumbuhan itu perubahan ukuran fisik, sementara kalau perkembangan itu terkait dengan fungsinya. Ada yang punya pendapat lain? Mungkin satu orang? Silakan. Oke. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Auron Rahmat. Sebenarnya bukan perbedaan pendapat, tapi mungkin saya memberikan sedikit contoh. Seperti tadi yang sudah dibilang oleh Nazila, kalau pertumbuhan itu adalah satu hal yang bisa diukur dan bisa dilihat dengan nyata. Misalnya itu seperti ukuran berat badan, tinggi badan. Sedangkan kalau untuk perkembangan itu dia yang tidak bisa dilihat, misalnya, dan juga lebih kompleks, misalnya seperti kecerdasan, perkembangan motorik dan sebagainya. Mungkin saja. Terima kasih. Ya, pendapatnya sangat bagus. Jadi menurut Aura tadi pertumbuhan itu adalah sesuatu yang terlihat, yang bisa diukur dan terlihat misalnya berat badan. Sementara kalau contoh dari pertumbuhan itu seperti kecerdasan, jadi yang lebih kompleks lagi. Saya butuh satu ini lagi pendapat dari kaum beliau, mungkin dari kaum haus. Oke, boleh silakan. Terima kasih Bu. Sebelum perkenalkan saya Dr. Asman, terus saya izin menerangkan juga tumbuh kembang itu menurut saya sebenarnya saya itu seperti seorang anak dari awal hingga dia sampai tumbuh dan berkembang hingga menjadi sampai tahap dewasa begitu. Tangan lagi untuk pertanyaan. Kalau saya simpulkan bahwa tumbuh kembang itu adalah sesuatu yang terjadi secara terus-menerus berkelanjutan mulai dari masa bayi sampai dengan derajat dewasa. Perkembangan yang terjadi secara terus-menerus. Oke, nanti sempat kita lihat pendapat-pendapatnya sudah sangat bagus. Sebelum kita melihat lebih jauh terkait berkembang, saya akan menjelaskan apa sebenarnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi ada cukup banyak berkembang atau berkembang itu sangat kompleks kalau kita bicara tentang berkembang. Yang pertama kita akan menjelaskan seperti yang sudah saya tanyakan tadi, apa sebenarnya pengertian atau mungkin perbedaan dari perkembangan dan perkembangan. Kemudian kita akan menjelaskan apa-apa saja pola dan prinsip dari perkembangan. Yang ketiga menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang keempat menjelaskan macam-macam perkembangan, jenis-jenisnya apa saja. Kemudian menjelaskan masalah yang mungkin terjadi terkait dengan tumbuh kembang anak. Yang selanjutnya adalah menjelaskan metode pemeriksaan yang bisa kita lakukan untuk mengukur tumbuh kembang anak. Dan yang terakhir adalah menjelaskan tahapan usia yang berhubungan dengan tumbuh kembang. Baik, oke, sekarang kita lihat. Kita betul tidak yang kalian sampaikan tadi seperti apa? Jadi kalau kita lihat pengertiannya, pertumbuhan itu berkaitan dengan peningkatan jumlah dan ukuran sel. Jumlah dan ukuran. Berarti dalam hal ini berkaitan dengan ukuran kuantitatif. Seperti yang sudah dijelaskan teman-teman tadi, artinya bisa diukur. Misalnya panjang badan, berat badan, lingkar kepala, lingkar dada, lingkar lengan atas. Karena dia ada ukuran bersifat kuantitatif. Itu adalah pertumbuhan. Pertumbuhan apa? Nah, kebalikannya ya. Jadi kalau pertumbuhan adalah ukuran dan kuantitatif, maka perkembangan adalah peningkatan struktur dan fungsi. Benar sekali tadi temannya sudah menyampaikan. Ada fungsi yang dilihat pada perkembangan, fungsi organ, bagaimana perubahan bertahap dari keterampilan seperti yang disampaikan tadi sama Aura lebih kompleks, ada kecerdasan, fungsi motorik, bahasa, kognitif itu kecerdasan yang disampaikan temannya, emosional, personal sosial itu adalah bagian-bagian dari perkembangan. Berarti perkembangan dia lebih ke arah kualitatif. Kalau perkembangan adalah kuantitatif, maka perkembangan adalah kualitatif. Nah, di sini disebutkan bahwa perkembangan itu merupakan hasil interaksi kematangan sistem saraf dengan organ target. Maksudnya adalah kemampuan berkembang seseorang tidak bisa didukung tanpa ada kematangan dari sistem saraf. Misalnya, seorang anak tidak bisa akan mampu untuk cerdas menganalisis kasus, berbicara dengan bagus, kalau memang struktur otaknya tidak berkembang. Jadi dia harus disertai dengan kematangan dari sistem saraf, dalam hal ini adalah otak. Ya, dia bisa berkembang. Dan yang terakhir, nah, perkembangan itu sebenarnya merupakan hasil dari proses belajar. Karena seorang anak belajar membaca, belajar berbicara, belajar berdiri, itu perkembangan. Karena perkembangan yang didapat dari belajar. Lanjut, oke, kita akan membahas terkait dengan pola dan prinsip tumbuh kembang anak. Ada beberapa pola dan prinsip yang menjadi ciri dasar dari tumbuh kembang anak. Pola yang pertama itu adalah ternyata tumbuh kembang anak itu ada kecenderungan arahnya. Apa yang dimaksud dengan kecenderungan arah? Dia mempunyai pola yang tetap. Pertumbuhan dan perkembangan itu punya pola yang tetap. Yang pertama, arahnya, kecenderungan arahnya cephalo-caudal. Apa itu cephalo? Cephalo itu adalah kepala, caudal itu adalah bagian bawah. Jadi maksudnya perkembangan itu dia arahnya cephalo-caudal, dimulai dari kepala, kemudian berlanjut ke arah
Kita anak tidak bisa berdiri dulu, dia pintar dulu berdiri, baru pintar angkat kepalanya. Tidak bisa. Akan dimulai dari anak bisa dulu menggunakan kepalanya, baru dia bisa duduk, kan, baru ke bawah, baru bisa berdiri, baru bisa. Jadi cephalop, tidak akan terjadi, tidak akan berubah. Arah yang kedua adalah arah proksimo distal. Proksimo itu artinya proksimal yang mendekati garis midline tubuh, center of the body. Sementara kalau yang distal itu adalah yang menjauh dari central of the body. Anak akan mulai merangkak dulu, bisa merangkak berarti menggunakan struktur tengkorak tulang belakang yang ada di merangkak. Center of the body dari proksimal, baru bisa memegang pulpen, baru bisa menggunakan sisir, menggunakan yang distal. Jadi mulai dari tengah dulu, menggerakkan bahu dulu, baru bisa menggerakkan jari jemari. Dan yang terakhir ya diferensiasi dari yang general ke yang spesifik. Ini apa? Misalnya anak awalnya hanya bisa meraba permukaan struktur. Oh ini kasar, oh ini licin, oh ini tajam. Itu yang general. Baru dia bisa secara lebih spesifik. Oh saya mau mengancingkan baju, saya mau mengikat tali sepatu. Itu kan lebih spesifik. Yang tadinya hanya permukaan, tapi dia sudah menggunakan jari jemari secara spesifik. Artinya dari yang general ke yang oke. Yang berikutnya adalah kecenderungan urutan. Di sini dijelaskan tumbuh kembang itu progresif, berurutan dan terprediksi. Progresif maksudnya seperti yang dijelaskan sama tadi temannya Hasan, berkelanjutan mulai dari bayi yang nafsu sampai dengan dewasa. Artinya suatu waktu pada usia tertentu ketika kita mendapati anak terhenti tumbuh kembangnya itu masalah. Karena seharusnya dia kontinu terus menerus sampai dengan berbagai dewasa. Selanjutnya dikatakan terdapat bersama pola perkembangan pada semua anak. Jadi kita bisa memprediksi, oh si anak ini dia sudah bisa tawa ini duduk, oh selanjutnya dia sudah bisa mulai berdiri dengan pegangan. Oh habis berdiri kita sudah bisa prediksi, oh setelah berdiri nanti nggak lama nih ini dia sudah mulai berjalan 1 langkah 2 langkah. Jadi kita bisa memprediksi. Oke, lanjut. Nah, laju perkembangan. Ada dalam tumbuh kembang anak ada periode akselerasi dan ada periode deleterasi. Artinya ada tahap 3 tahap di mana terjadi percepatan laju pertumbuhan dan perkembangan anak, yaitu pada saat janin dalam kandungan, pada saat masa bayi dan pubertas remaja awal. 3 periode akselerasi ini harus kita manfaatkan. Nutrisinya harus bagus, stimulasinya harus bagus. Kenapa? Karena pada masa ini terjadi perkembangan yang sangat pesat. Otak berkembang sangat pesat. Pola yang berikutnya adalah ada yang disebut sebagai periode sensitif. Mungkin kalian sudah pernah dengar yang disebut sebagai 1000 hari pertama kehidupan anak, yang merupakan tempat atau masa terjadi perkembangan pesat otak. Otak berkembang sangat pesat pada 1000 hari pertama kehidupan. Makanya pada 1000 hari pertama ini kita sebut sebagai golden period, periode emas. Karena periode ini itu lebih terbuka pada semua proses belajar. Nah, tapi ingat, karena dia sensitif, selain dianggap sebagai golden period, juga dianggap sebagai critical. Kalau pada masa ini nutrisi anak kurang, stimulasinya tidak bagus, akan menyebabkan gangguan pada anak perkembangannya yang kemungkinan besar irreversibel. Karena dia hanya terjadi sekali dan tidak akan. Nah, selanjutnya ada perbedaan individual. Tadi kita sudah bahas bahwa tumbuh kembang itu punya pola yang tetap, kan? Antara semua anak punya pola yang tetap. Tapi kita tidak bisa memaksakan anak yang satu laju tumbuh kembangnya akan sama dengan anak yang lain. Tidak bisa yang si anak A dia bisa sudah mulai bisa berdiri pada usia misalnya 10 bulan. Ya kamu pokoknya harus berdiri pada usia 10 bulan. Tidak bisa seperti itu. Jadi kita bisa prediksi, tapi waktunya tidak bisa kita pastikan. Hanya kita bisa prediksi urutannya. Oh habis ini selanjutnya apa? Tapi tidak bisa kita paksakan bahwa semua anak punya waktu tumbuh kembang yang sama. Nah, kemudian kita akan berbicara terkait dengan konsep inti perkembangan. Perkembangan itu adalah interaksi antara nature dan nurture. Bedanya apa? Ini adalah genetik, ini adalah genetik. Apa saja yang diturunkan oleh genetik itu bisa diarahkan turun pada perkembangannya si anak. Anak yang orang tuanya tinggi, kemungkinan anaknya juga tinggi, walaupun tidak selamanya, karena ada faktor lingkungan, interaksi lingkungan yang kemungkinan juga bisa mempengaruhi besar terhadap
berkembang. Nutrisi, saya tidak bosan-bosan membahas terkait dengan nutrisi. Nutrisi sangat-sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Dan ingat, nutrisi, kita membahas nutrisi bukan saja nutrisi pada saat anaknya sudah notabene yang sudah anak yang dia sekolah bukan. Nutrisi anak mulai dari dalam kandungan, ya. Jadi nutrisi dalam kandungan itu sudah harus dioptimalkan. Bayangkan seorang ibu yang malnutrisi, dia akan melahirkan anak yang malnutrisi juga, yang berat badan sakit rendah. Kemudian penyakit kronis, penyakit jantung, penyakit paru kronis pada anak, gangguan neuro kronis, infeksi kronis pada anak, pasti akan mempengaruhi perkembangan. Intrauteri, semua yang terjadi pada masa janin dalam kandungan akan mempengaruhi nutrisinya, obat-obatan yang dikonsumsi ibu, asalnya, kemudian stimulasi yang diberikan pada saat dalam kandungan, adanya infeksi atau penyakit lain pada saat anak itu masih dalam kandungan akan mempengaruhi perkembangan. Nah, apa saja kak itu sebenarnya ranah perkembangan? Jadi ranah perkembangan itu sangat banyak. Kita akan bahas beberapa. Ini ada 4 yang paling jelas. Motorik kasar, motorik halus, bahasa, sosial, dan perilaku. Motorik kasar itu berkaitan dengan menggunakan otot-otot yang besar, lompat, berlari, jalan, dan lain-lain. Motorik halus adalah keterampilan menggunakan otot-otot yang kecil, menulis, menggambar, menyisir rambut, mengenakan parfum, dan lain-lain. Itu adalah motorik halus. Nah, ini ada beberapa jenis pemeriksaan perkembangan. Saya hanya menampilkan gambarannya saja. Ini akan kita bahas di pertemuan di praktik. Nanti saya akan mempraktikkan bagaimana pengkajian perkembangan menggunakan DDSP. Ini adalah contoh-contoh milestone perkembangan. Pada usia sekian, anak seharusnya sudah bisa apa? Ini hanya saya contohkan saja. Karena usia 3 bulan, anak sudah bisa mengangkat kepala dengan tegak. Umur 6 bulan, sudah bisa menirukan bunyi-bunyi. Usia 12 bulan, sudah bisa main ciluk. Oke, 2 tahun sudah bisa menyebutkan nama bagian tubuh, ini kepala, ini mata, ini bahu. Sudah bisa di usia 2 tahun. Naik tangga dan berlari-lari. Kita harus ajarkan anak usia 2 tahun untuk bisa naik tangga. Jangan dia naik tangga sendiri. Nggak boleh, nanti jatuh. Padahal itu seharusnya adalah perkembangan yang harus bisa dia lewati, yang harus bisa dia lulus. Bagaimana dia mau melurusi perkembangan itu? Kalau dia baru mau naik tangga, gimana nanti? Jangan diatur. Boleh silakan, tapi nggak usah. Mencoret-coret di kertas. Bukan di kertas saja, saya yakin kalau usia 2 tahun. Di tembok, di kasur, di pintu, ya. Dia mencoret-coret gitu. Makan sendiri tanpa dibantu. 3 tahun. Jangan sampai anak usia 3 tahun masih makan ini disuap, dia sambil makan ambil di bulu dari keras sampai ke dapur itu keras. Pakai sendok makan. Padahal harusnya pada usia ini anak sudah bisa makan sendiri. Jangan sampai dia bukannya tidak mampu, tapi karena tidak pernah diberikan kesempatan. Sebelum itu mungkin dari materi ini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut dengan diskusi. Sebelum kita berdiskusi, ada yang tanya mungkin silakan. Ibu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya atas nama Nurul Lakuda dengan NIM K1A221010. Yang ingin saya tanyakan, tadi berdasarkan sudah dipaparkan oleh Ibu, ada beberapa masalah tentang perkembangan dari seorang anak. Saya pernah mendengar bahwa seorang anak mengalami yang namanya keterlambatan berbicara atau yang biasa kita dengar dengan speech delay. Yang ingin saya tanyakan, apakah yang menyebabkan seorang anak tersebut mengalami speech delay atau keterlambatan berbicara tersebut? Ini itu saja, Bu. Terima kasih. Pertanyaan sangat bagus, sangat menarik sekali. Karena memang saat akhir-akhir ini kita sering mendengar di masyarakat banyak keluhan masyarakat terkait dengan speech delay. Oke, setelah tadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan harus kaji. Jika anak speech delay bicara, maksudnya apakah dia tidak bisa bicara atau dalam berbicara karena memang ada gangguan pada dia mau tahu bicara apa kalau dia tidak pernah mendengar apa yang harus dia contohkan untuk berbicara. Yang kedua, ingat tadi ada peran dari keluarga untuk menstimulasi tumbuh kembang anak. Jangan sampai anaknya tidak bisa berbicara karena memang tidak pernah distimulasi di rumah. Misalnya orang tuanya pulang ke rumah berteman dengan handphone, anaknya dibiarkan sendiri. Dia mau belajar berkomunikasi, berinteraksi dengan siapa? Kalau misalnya orang-orang di rumahnya tidak pernah mengajak si anak untuk berinteraksi, berkomunikasi. Ya harus dicari tahu kira-kira faktor resikonya apa. Kemudian yang berikutnya kita harus mencari tahu siapa tahu memang ada gangguan dari tadi. Karena fungsi berikatan dengan kematangan saraf
rusak sekolah. Siapa tahu dia tidak berbicara, bisa berbicara karena memang ada gangguan pada otaknya, suara pusatnya misalnya. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang kita bagi kelompok. Silakan boleh bagi kelompok. Kelompok ganjil 1-3 di sebelah kanan saya dan kelompok genap di sebelah kiri saya. Kedua, mungkin ada yang tidak berbeda pendapatnya tentang hari kita Oke, baik mahasiswa sekalian, tadi kita sudah melaksanakan diskusi bersama sekaligus diskus untuk membahas pleno tutorial yang sudah kita laksanakan 2 minggu sebelumnya dan juga berkaitan terkait dengan topik kita pada hari ini. Sebelum kita tutup pertemuan hari ini, saya akan mengevaluasi pemahaman dari adik-adik mahasiswa sekalian terkait dengan perkuliahan yang sudah kita laksanakan pada hari ini. Ada yang bisa berpendapat mungkin membantu teman-teman yang lain untuk mewakili teman-teman yang lain untuk berpendapat apa sebenarnya perbedaan yang kalian ketahui terkait pertumbuhan dan perkembangan setelah mendapatkan mata kuliah, setelah mendapatkan imbalan dari saya. Dari mengalami dan tidak akan mencapai secara maksimal. Lalu juga ada satu faktor yang paling penting, yaitu perkembangan jadi di masa kehamilan. Tadi sama mengetahui karena apapun yang dimakan ibunya, diberi ibunya akan langsung mempengaruhi kepada bayi dalam masa perkembangannya. Baik, karena mungkin kita terbatas waktu, kita dibatasi waktu karena berikutnya akan ada lagi mata kuliah yang masuk, mungkin kita cukupkan saja. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan atau ada hal-hal yang masih ingin ketahui terkait dengan topik hari ini, silahkan. Saya membuka kesempatan lebar, boleh saya di chat, boleh saya tunggu di ruangan, atau kita boleh berdiskusi lewat forum diskusi yang ada di course untuk mata kuliah kita keperawatan dan kematian sakit. Oke, saya akhiri kuliah kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.